Baiklah, ya, di sini saya akan jelaskan tentang tugas yang sudah disampaikan ya, tentang rancangan acak lengkapnya, praktikum kedua. Dari hasil-hasil yang telah Anda kumpulkan, dipikir sudah cukup baik ya, artinya Anda sudah bisa melakukan analisis data dari hasil rancangan acak lengkapnya. Ya, meskipun itu baru menghitung aja sebenarnya. Kalau saya lihat itu kan semua ada di paket ya, di paket analisis baik di Excel atau Minitab ataupun apa, sudah mudah sebenarnya sekarang. Tapi mungkin saya di sini akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap analisis itu agar Anda bisa bisa meresapi lah ya, bagaimana menganalisis data itu dan bagaimana data itu diperoleh dari percobaan ya. Terkait dengan percobaan pembuatan tabung TV ya, dengan 4 macam tipe pelapisan. Situ ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 yang diulang masing-masing 4 ulangan. Hasilnya sudah cantumkan situ, hasil percobaannya ya. Sudah disusun rapi dalam tabel. Di situ tipe pelapisannya 1, 2, 3, 4, kemudian konduktivitasnya, ukuran konduktivitasnya itu, ukuran responnya adalah konduktivitas ya, berarti ya. Ini ukurannya apa? Satuannya barangkali dalam ampere kali ya. Di situ tipe pelapisan 1 itu ada 4 ulangan ya. Itu hasilnya ya. Konduktivitasnya adalah 143, 141, 150, 146 ya. Oke ya. Tentu ini percobaannya sudah dipikirkan dengan matang ya. Misalnya respon apa yang diukur ya. Terus tarafnya apakah hanya 4 tipe aja ini atau dan sebagainya ya. Kemudian hal-hal lain yang berpengaruh terhadap konduktivitas tadi ya, itu barangkali sudah dipikirkan sehingga ya sampai pada keputusan tipe pelapisannya 4, kemudian diulangnya 4 ya. Ya ini tentu harus dipikirkan sebelumnya ya. Maksudnya hasil percobaan ini ya, tentu suatu hasil dari pemikiran yang matang ya, sehingga masuk ke ini ya. Ini sudah dipikirkan ya, udah dapat ya, kita tinggal analisis ya. Tapi artinya kita harus ingat betul karena kita kan kaitannya dengan perancangan ya. Jadi ini kalau udah data ini tinggal analisis, tapi untuk dapat angka ini ya itu harus ada pemikiran ya. Berarti kita harus mengenal tentang pertabungan ini. Oke. Kemudian dalam pelaksanaannya tentu kita juga harus memperhatikan 3 prinsip percobaan ya. Prinsip pertama itu adalah ulangan ya. Jadi setiap taraf itu mesti ada ulangan. Jadi prinsipnya minimum 2 ya. Nah, di sini sudah dilakukan sudah ditentukan yaitu 4 ulangan ya. Berarti nah tentu ini juga sudah harus dipikirkan ya. Kenapa 4? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 3 gitu ya. Nah, tentu ini ada pertimbangannya ya. Antara lain misalnya keakuratannya atau ragamnya ya. Ragam yang diketahui dan sebagainya. Lalu berapa galat yang ditolerir ya, itu menentukan ulangan. Nah, ini di sini kita anggap saja 4 ini sudah betul-betul dipikirkan ya.
prinsip yang kedua adalah pengacakan. Nah, karena di sini sudah ditentukan juga fokus pada satu faktor, ya. Faktornya adalah tipe pelapisan dengan 4 macam, ya. Diulang 4 kali, berarti ada tipe 1 4, tipe 2 4, tipe 3 4, tipe 4 4, ya. Totalnya ada 16. Jadi 16 macam ini, macam perlakuan, ya, harus dialokasikan ke 16 satuan percobaan. Nah, bagaimana mengalokasikan ini berarti harus 16-nya secara acak, ya. Ini yang disebut acak lengkap. Nah, ini sebagai prinsip, ya, jangan sampai ini terabaikan, karena ini adalah menjamin bahwa metode statistik ini berlaku, ya, karena ada pengacakan. Kalau tidak ada pengacakan, ya tidak berlaku, ya, analisis statistiknya. Oke. Prinsip ketiga adalah kontrol tempat, ya, kontrol lokal kontrol, kendali setempat. Itu adalah agar dipastikan tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon, sehingga perbedaan nilai respon dapat hanya didakwakan pada pengaruh perbedaan tipe pelapisan dan faktor acak. Oke. Salah satu bentuk kontrol lokal ini itu adalah kita perlu mengawasi, ya, atau ya mengendalikan, ya, bahwa seluruh satuan percobaan 16, ya, itu sama, ya, sama dalam kaitannya dengan pengubah respon, nilai pengubah respon, ya. Jangan sampai ada yang berpengaruh, ya, dalam percobaan ini. Nah, kalau itu pengaruh kita, maka ketika ada perbedaan tentu kita akan ragu apakah itu karena tipe pelapisan atau faktor yang lain tadi. Jadi ini harus sama dalam tanda petik, ya, yaitu dalam kaitannya dengan pengubah respon, ya. Dengan prinsip percobaan ini, maka nilai pengubah respon, ya, dapat dimodelkan sebagai YIJ, ya, sama dengan mu ditambah tau I ditambah EIJ. I-nya 1, 2, 3, 4, J-nya 1, 2, 3, 4, ya. YIJ adalah konduktivitas tabung dengan tipe pelapisan ke I. I-nya 1 sampai 4 tadi, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Pada ulangan ke J, ya. J-nya 1, 2, 3, 4. Itu adalah berarti nilai pengubah respon, ya, yang terukur. Mu adalah min Y, ya, pada kondisi tau I sama dengan 0, ya. Itu ada yang menyebutnya sebagai rataan umum, ya. Artinya ya mu Y saja, ya, tanpa pengaruh apa-apa, ya. Oke. Tau I di sini berarti merupakan tambahan pada nilai pengubah respon karena pengaruh tipe pelapisan I, ya. Dan EIJ itu merupakan tambahan pada nilai pengubah respon karena faktor acak pada percobaan dengan tipe pelapisan I ulangan ke J. Jadi faktor-faktor itu kita sebut tambahan, ya, karena nanti apa yang terukur pada pengubah respon YIJ itu merupakan kumulatif, ya, dari mu, tau, dan E, ya. Jadi itu nambah angka, misalnya 146 itu ada kontribusi mu ditambah tau I ditambah EIJ, ya. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai model aditif, ya. Ya, semua apa yang terpikir itu aditif, menambah, ya. Jadi
yang menambah nanti tercermin pada perubahan responnya, YIJ ya. Oke. Dengan rancangan acak lengkap ini, dugaan komponen model dapat diperoleh yaitu mu dugaan itu adalah dari Y bar titik-titik, itu artinya min dari keseluruhan Y. Jadi Y yang kita peroleh minnya itu adalah yang min U, rataan umum disebutnya ya. Kemudian tau I dugaan itu adalah dari YI bar ya. Artinya itu ada rataan untuk taraf tertentu ya. Dikurangi Y titik-titik ya. Tadi dikurangi rataan umum tadi. Dan EIJ adalah YIJ dikurangi YI titik bar ya. Berdasarkan dugaan-dugaannya ya, nilai pengamatan dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Jadi YIJ itu sama dengan Y titik-titik bar ya, kan rataan umum ya, tambah YI dikurangi Y titik-titik bar ya. YI bar dikurangi YI titik-titik bar itu adalah tau I kan, tambah YIJ dikurangi YI titik bar ya. Atau YIJ dikurangi Y titik-titik itu sama dengan Y tau YI dikurangi Y tau titik-titik ditambah YIJ tambah ini minus YI ya. Oke ya. Sementara itu, untuk menelaah keragaman pada perubahan respon ya, perubahan respon mesti beragam ya. Nah, apa saja yang berkontribusi pada perubahan respon ini ya? Nah, itu adalah untuk menelaah keragaman ini ya. Maka jumlah kuadrat simpangan nilai perubahan respon ya, dari rataan umum diuraikan sebagai berikutnya. Nah, ini adalah jumlah kuadrat ya, simpangan nilai perubahan respon dari rataan umum ya. Jadi nilai perubahan respon itu simpangannya dari rataan umum dikuadratkan, kemudian dijumlahkan seluruhnya ya. J dari 1 sampai dengan R, I 1 sampai dengan A ya. Kemudian ke dalam simpangan itu disisipkan minus YI bar plus YI bar ya. Jadi disisipkan 0 ya, jadi nggak berubah kan ya, minus dan plus ya. Oke. Kemudian unsur-unsur di dalam selisih itu, di dalam simpangan itu diatur kembali ya, menjadi seperti ini ya. YIC dikurangi YI titik bar ya, itu ditambah YI titik bar dikurangi YI titik-titik ya. Susunan ini nggak berubah nilai simpangannya, sehingga simpangan itu menjadi suatu bentuk kuadrat dari jumlah ya, seperti A tambah B kuadrat ya. Nah, ada rumus untuk menyelesaikan itu adalah A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat ya. Sehingga jumlah kuadrat simpangan itu menjadi terurai seperti ini ya. A kuadrat yaitu YIC dikurangi YI bar itu jadi kuadratnya. Kemudian 2AB, 2A-nya YIJ dikurangi YI bar, kemudian B-nya adalah YI bar dikurangi YI titik-titik bar ya. Itu 2AB tambah B kuadratnya. B-nya adalah YI titik dikurangi Y bar titik-titik ya, kuadratnya. Dalam bentuk ini maka jumlah tadi ya, sumnya menjadi bisa masuk ya, menjadi YI sum YIJ dikurangi YI bar kuadrat ya, kemudian tambah 2 sum YIJ dikurangi YI bar dikurangi YI titik bar ya, tambah sum dari YI bar dikurangi YI titik-titik kuadrat ya. Nah, sementara itu
bagian tengah yang YIC dikurang Y bar, YI bar ya, kali YI bar kurang Y bar gitu ya. Nah itu hasil kali itu kalau diselesaikan sumnya itu adalah 0 ya. Sehingga yang tersisa adalah tinggal sum double sum ya, YIJ dikurang YI kuadrat ya, tambah sum dari YI dikurang YI bar dikurang Y bar kuadrat ya. Tinggal dua komponen saja ya. Jadi jumlah kuadrat simpangan nilai perubahan respon dari rataan umum itu bisa diuraikan menjadi dua komponen ini saja ya. Jumlah kuadrat simpangan nilai peubah respon dari rataan umum dinamakan jumlah kuadrat total, disingkat JKT. Sedangkan jumlah kuadrat unsur pertama di kanan YIC dikurangi YI titik bar, jumlah kuadratnya itu adalah dinamakan jumlah kuadrat galat JKG ya. Dan yang kedua, komponen kedua yaitu jumlah kuadrat dari YI titik bar dikurangi YI titik bar ya. Itu dinamakan jumlah kuadrat perlakuan JKP ya. Kemudian terikat dengan masing-masing jumlah kuadrat itu adalah derajat bebas ya. Jadi derajat bebas total itu AR min 1. Sedangkan jumlah kuadrat galat itu terikat derajat bebas galat A kali R min 1. Dan dengan jumlah kuadrat perlakuan itu ada derajat bebas perlakuan itu A min 1 ya. Kemudian Anda bisa tunjukkan, bisa cek bahwa AR-1 yaitu derajat bebas total itu sama dengan A kali R-1 ditambah A-1 atau derajat bebas galat tambah derajat bebas perlakuan. Jadi jumlah kuadrat total itu adalah merupakan jumlah kuadrat galat dan jumlah kuadrat perlakuan. Ini diikuti dengan derajat bebasnya. Derajat bebas total juga derajat bebas galat tambah derajat bebas perlakuan. Nah itu maka kalau derajat bebas jumlah kuadrat itu dibagi derajat bebasnya masing-masing untuk komponen galat dan perlakuan itu menjadi masing-masing kuadrat tengah galat dan kuadrat tengah perlakuan. Nah kalau tadi jumlahnya seiring tadi ya, maka dua kuadrat tengah itu saling bebas. Nanti itu adalah syarat uji F ya. Dan untuk analisis kita bisa buat di dalam Excel secara bertahap ya. Bisa juga pakai paket, tapi mungkin supaya bisa menelusuri jalan analisis ya, mungkin bisa bertahap seperti ini ya. Ini adalah hasil perhitungan secara bertahap ya. Kita ikuti ya. Pertama ini adalah tabel data yang sudah kita punya ya, tersusun menurut perlakuan dan ulangannya. Kemudian kita bisa hitung pada masing-masing taraf itu rataannya ya. Itu rata-rata per taraf perlakuan ya. Kemudian YI dikurang YIJ dikurang YI bar ya. Jadi masing-masing nilai respon ya, respon perubahan nilai perubahan respon dikurangi rataan taraf ya, rataan respon pada taraf masing-masing kita peroleh di sini ya. Itu adalah YIJ dikurang YI bar ya. Kemudian masing-masing selisih itu dikuadratkan ya. Ini adalah kuadrat dari selisih YIJ dikurang YI bar ya, kuadratnya semua ya.
Nah, kemudian kalau semua kuadrat ini dijumlahkan, ya, jumlahkan ke kiri dan ke bawah, ya, itu maka kita akan peroleh jumlah kuadrat galat, ya. Kita tulis di situ JKG di kirinya, ya. Kemudian di bagian lain kita bisa peroleh selisih antara YI bar dengan Y bar keseluruhan, ya, rataan umum, ya, di sini, ya. Kemudian kuadratnya kita peroleh sebelah sini, ya. Kemudian masing-masing kuadrat dikalikan 4, ya, di sini, ya. Kemudian kalau ini dijumlahkan ke bawah, maka kita akan peroleh jumlah kuadrat perlakuannya. Sementara itu pada bagian lain juga kita bisa peroleh selisih YIJ dengan Y titik-titik bar. Kuadratkan, ya, di bagian ini, ya. Nah, kalau seluruh kuadrat selisih ini dijumlahkan, maka kita peroleh jumlah kuadrat total di sini, ya. Dan ini bisa dicek, itu sama dengan jumlah kuadrat perlakuan ditambah jumlah kuadrat galat, ya, di sini bawahnya, ya. Demikian, maka kita dapat menyusun tabel analisis seragam, ya, tabel ANOVA, ya, di sini, ya, jumlah kuadrat dan derajat bebasnya, ya. Ini bisa diisi, ya, jumlah kuadratnya bisa disalin ke sini, yang derajat bebasnya tinggal dihitung, ya. Oke, ya. Kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas, ya. Dan F adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Pada bagian lain kita bisa gunakan fdist, ya, fungsi fdist untuk memperoleh kumulatif sebaran F, ya, peluang F sampai dengan titik F yang kita peroleh, ya. Dan nilai P untuk uji F ini bisa diperoleh yaitu 1 dikurangi kumulatif F yang kita peroleh tadi, ya. Dugaan parameter model, mu dugaan, tau dugaan, kemudian E dugaan, ini dapat diperoleh, ya, di sini, ya. Selanjutnya dugaan-dugaan ini bisa dijumlahkan, ya. Jadi mu ditambah tau ditambah E, ya, yang bersesuaian tentu, ya, sehingga diperoleh di YIJ, ya, YIJ ini, ya. YIJ ini adalah hasil penjumlahan dari mu, tau, dan E. Yang ini sama dengan nilai nilai ubah respon yang terukur, ya, seperti yang di atas ini, ya. Nilai dugaan ubah respon itu dapat diperoleh sebagai mu ditambah tau, ya, tanpa E, ya. Nah, ada kita peroleh itu akan sama dengan mu I, ya. Nah, ini di bawah ada 16 sel, ya, dalam satu baris sama, ya, karena itu adalah mu I itu hanya mu tambah tau I, ya, tanpa E, ya. Hasil percobaan ini bisa disusun juga dalam bentuk baris kolom, ya. Jadi di sini ada 16 baris, ya, dan 4 kolom, ya. Kolom perlakuan, kolom nilai respon, kolom nilai dugaan respon, dan kolom galat, ya. Plot sisaan pada dugaan, ya, dapat diperoleh dari susunan baris kolom ini, ya. Sehingga kita dapat scatter plot seperti ini, ya. Selang kepercayaan bagi nilai tengah perlakuan taraf, berarti, ya, dapat diperoleh
dengan rumusan ini, YI plus minus T alfa per 2 derajat bebasnya menggunakan derajat bebas Galat ya, S per akar N ya. Nah ini S-nya adalah akar kuadrat tengah Galat. Kita dapat peroleh kuadrat tengah Galatnya kan udah dapat 19,69, sehingga S-nya adalah 4,437 ya. Nilai T yang kita inginkan ya, yaitu T 0,025 derajat bebas 12 diperoleh dari fungsi T inverse 2T, TINV 2T. Kita peroleh 2,1788. Selang kepercayaan bagi masing-masing min ya, taraf perlakuan mu1, mu2, mu3, mu4 itu diperoleh dari rumusan selang kepercayaan di atas ya. Nilai S dan T di sini dapatnya ya. mu1, mu2, mu3, mu4. Ya, ini batas bawah dan batas atasnya ya. Batas bawah selang kepercayaan ini tentu diperoleh dari Y bar min T alfa per 2 S per akar N ya. Dan batas atasnya adalah dari Y bar plus T alfa per 2 S per akar N ya. Oke ya. Selanjutnya nilai mu dugaan ya. mu1, mu2, mu3 dan mu4 ini bisa ditransformasi ke sebaran T ya. Yaitu dengan T sama dengan Y bar dikurangi mu ya, itu Y bar umum ya, dibagi S per akar N ya. Selanjutnya nilai-nilai T ini bisa diplot pada sebaran T yang berpusat pada 0 ya. 0 itu berarti posisi rataan umum ya. Nah ini adalah plotnya ya, sehingga kelihatan bagaimana posisi rataan itu dari rataan umum ya. Teknik penyajian grafis ini bisa Anda baca secara lengkap ya, dalam Montgomery ya, untuk melihat posisi rataan masing-masing taraf perlakuan ini dari rataan umum ya. Ini kelihatan bagaimana masing-masing taraf itu cukup jauh dari mu ya, dari rataan umum. Demikian ya untuk penjelasan praktikum kedua ya, ini tentang rancang-acak lengkap ya. Ini dibuat secara bertahap ini supaya kita bisa memahami bagaimana langkah-langkah analisis ini, sehingga kita bisa memahami kaitan angka-angka yang muncul itu dengan penelitian atau persoalan yang dihadapi ya. Oke.